Ya, hari ini mengapa aku siaran bersama Bapak? Gila, dingin banget di sini. Woi, kecilin dikit dong asli. Gue berasa kayak lagi pulang ke keraton, lagi ketemu senior-senior nih. Ada Bung Ropan, ada Mas Haryo, ada Coach Justin dengan judul "Mengapa aku siaran bersama Bapak?" Gue jadi inget dulu cerita pada tengah malam Bapak datang ke kamarku. Ya. Nah, itulah kalau ada yang tahu lah ya. Gue jadi ingat itu. Lu bawa umur mau gue sumpahin. Ini judul bukan umur kan Bapak. Nah kalau ngomongin Bung Ropan sekarang sibuknya apa Bung Ropan? Sedikit aja. Gue udah lama gak ketemu, gak pernah ngeliat Bung Ropan lagi. Sekarang sibuknya apa? Lu sibuk apa? Gue liat pernah YouTube-nya. Bisnismen ya? Bisnismen nggak? Enggak, biasa-biasa aja. Saya tergantung Justin aja. Tergantung Justin. Kalau dia sibuk, saya sibuk aja. Kalau dia nggak sibuk, saya nggak sibuk. Tapi hubungannya baik kan sama Justin kan? Hubungannya baik. Tapi kalau dibikin nggak baik bisa juga. Oh bisa. Tergantung order. Gue pikir bersaing kayak Justin dan pandit-pandit lainnya kan ada tuh yang ada musuhan juga gitu ya. Tergantung bayaran. Oke. Oh ya, apa udah tanda kontrak belum? Hah? Udah tanda kontrak belum? Oh, kontrak sudah dong. Berapa? Nominalnya lebih gede daripada Justin nggak? Hah? Nominalnya lebih gede daripada Justin. Ya 2 kali dari atas. Bikin panas dulu, biar panjang. Kalau 2 kali dari gue hajar. Gue harus buktikan bahwa gue yang terbaik di sini. Gue pendatang baru atau nggak peduli. Pokoknya gue yang terbaik di DPI titik. Di mana gue siaran, gue harus yang terbaik. Tapi itu dia. Kita lihat Bung Ropan, gue udah lama sih nggak ngeliat Bung Ropan dan kita sekarang kan ngomongin dari Satu abad ya ceritanya. Udah lama nggak ngeliat Bang. Maksudnya dulu gue nonton masih putih merah lah Bang. Gak nyangka kayak ibaratnya Cristiano Ronaldo nungguin anaknya main nih, main bareng. Ini kayak gue sekarang sama Bung Ropan. Ibra ituan itu. Oke, kita kalau ngomongin soal laga akhir pekan nanti kan ada El Clasico yang pastinya bakal menarik meskipun udah gak ada Ronaldo di Real Madrid, tapi masih tetap ada Messi dan juga masih ada persaingan dari 2 tim besar ini. Kalau ngomongin soal Madrid, ini terlalu beresiko nggak kalau mereka misalkan maksain Ramos yang memang baru pulih dari cedera nih? Mas Aryo dulu lah yang paling kalem dulu. Madrid ya kan kebukti ya, tapi paling nggak kemarin Liga Champions. Ya. Ketika berapa kali Liga Champions Madrid tanpa Ramos, end up-nya sering kalah. Sekali menang. Iya, end up-nya memang lebih sering kalah ketika mereka tidak ada Ramos. Artinya sosok Varane yang dicoba untuk menjadi suksesor Ramos dalam beberapa kesempatan itu nggak pernah bisa. Yuk sebentar sebelum lu itu ya, lu kemarin kenapa bisa 4.000 viewers? Lu kalau hari ini nggak sampai 7.000 salah lu loh, bukan gue. Tapi hari ini Yasin 10.000 lah hari ini. 10.000, oke. Targetnya 10.000 lah. 10.000 ya? 10.000 ya. Emang lo kalau viewersnya berapa itu lo dapat bonus lebih? Oh iya dong. Kan lu nggak tahu. Lu nggak tahu. Makanya gue sering ngopi sama Hati-hati. Valen. Sekarang Ada objek. Oh tau gitu gue teriak-teriak aja ya. jangan. Sekarang udah ada statistiknya udah keluar ya tadi di Instagram udah dimunculin statistik episode berapa. Gak bisa Ji. Nggak otot berapa. Statistiknya mirip, cuma beda di viewers. Satu 7.700, satu 4.000 ya, beda kelas. Cyber. Tapi belum selesai. Iya lanjut lagi Mas Aryo. Selesai dulu. Iya, Just main potong aja sih orang lagi. Emang suka begitu dia, Suka, biar suka statistiknya ada nambah gitu. Makanya viewersnya banyak dari situ Bung Ropan. Mas Aryo Lanjut. Gue bilang ya itu, si Varane tuh belum bisa untuk menjadi suksesor Ramos, terutama di lini belakang kan. Berapa kali pasangan dia ganti, kayak harusnya kan dia yang sudah cukup lama juga di situ dari muda, udah menjuarai segala macam, harusnya kan dia bisa ketika menjadi pemain paling belakang di lini belakang. Tapi ternyata berapa kali justru kesalahan Madrid ketika Ramos gak ada adalah koordinasi di lini belakang. Kesalahan bisa berbenturan dengan Marcelo, bisa salah passing, yang hal-hal yang elementer yang harusnya tidak terjadi pada Real Madrid. Makanya ketika orang begitu menunggu Ramos main, gue agak sedikit memaklumi gitu, karena yang dihadapi adalah Barcelona, tim yang ya rival bebuyutan mereka lah ya. Ada gengsi di situ, sebuah kemenangan paling tidak mereka tidak kalah, mereka tidak kebobolan banyak, mereka butuh sosok Ramos. Mas Ropan ya, Mas Ropan, Bung Ropan lihat ini artinya Madrid benar-benar segitu ketergantungan sama Ramos dan beberapa tahun terakhir, bahkan sekarang makin membutuhkan sosok Ramos banget berarti kan sekarang? Makin tua dia makin makin tua makin jadi. Ya kayak kalian ini lah ya, makin tua makin jadi ya. Konsisten ini pemain yang memang berpengaruh dalam timnya. Kalau nggak ada dia memang sangat sulit. Jadi salah satu back terbaik di dunia kan, back termatang ya. Tidak ada yang bisa mencetak gol dalam karir dia sampai 74 gol kan. Bahkan musim lalu dia bisa membuat 11 gol, ini luar biasa. Jadi bagaimana kalau dia nggak ada kemudian Madrid kalah ya? Memang wajar, memang dia pemain yang
paling dibutuhkan. Artinya akan gambling meskipun kurang fit akan akan tetap dipaksakan untuk main gitu Iya, ya. lawan Cadiz kemarin kan dia keluar. Iya. Kalah juga mereka. Gue sih senang-senang aja dipaksa. Biar main 10 menit out ya. Hajar keluar, selesai satu Kayak musim. pandai, kayak. Tapi coach lu kan dari sisi dari Haryo juga ya. Kalau dari sisi Barcelona ngelihat Ramos ini ketika dalam kondisi nggak kurang fit ataupun dia kurang fit, mendingan dipaksain dalam kondisi kurang fit atau memang lebih baik dia dicadangkan dulu gitu. Ya ini dilema ya, karena kalau musuhnya seandainya Sevilla. M United atau Kurang Juve, ajar sih. Arsenal lah. contoh aja kalau Sanem itu mungkin akan disimpan karena Tapi benar, MU United kan jarang nyerang, serangan balik doang kan. nah kalau apa namanya, kalau Barca ini kan bukan masalah 3 poin aja, Ya. masalah gengsi, masalah negara, politik, semua dibawa-bawa. Jadi gue bilang sih Ramos akan turun, walaupun itu gambling. Apalagi Barca lagi naik daun, kasarnya begitu. Sementara Madrid performanya 2 match terakhir terseok-seok. Jadi mereka tidak mau kalah, membuktikan bahwa mereka lagi tidak dalam tren jelek. Mereka harus menang, biar untuk fans dan lain-lainnya, 2 match terakhir itu cuma kebetulan kok. Buktinya kita bisa menang lawan Barca. Nah, untuk bisa meraih itu, Ramos harus main. Itu gue setuju. Walaupun tetap gambling. Maka dari itu semoga cuma 10 menit. Oke, tapi kalau sekarang kekuatan menurut lo Barca tetap di atas Madrid kan Ya. dari sisi kedalaman maupun kualitas pemainnya di atas Madrid. Dari kan sekarang? sisi kualitas pemain, Madrid di atas Barca. Masa sih? Iya, gue Ya. bilang ya. Oh, iya. Cuman mereka tidak rata. Jadi banyak sekali pemain winger, tapi midfieldnya kurang. Kayak gitulah. Dan belakangnya terutama nggak ada yang benar-benar bisa menggantikan. Sementara Barca lebih merata. Lu kan nggak bisa bilang pemain kayak Pedri, Trincao adalah pemain hebat. Betul sih, ya kan? setuju. Bahkan Pjanic pun juga. Nah sekarang Des masuk, Jordi sudah balik, Jordi Alba. Kemungkinan Jordi di kiri, Des di kanan. Kan nggak bisa dibilang mereka juga pemain hebat. Tapi tim Barca ini lebih merata. Dan lagi anginnya lagi dapat, lagi bagus-bagusnya. Nah, kalau ngomongin sisi lo kan pakar histori nih Mas Aryo, statistik. Kalau ngomongin dari sisi Zidane sendiri kan dia musim lalu pun juga diragukan bisa menang dalam El Clasico dengan tanpa Ronaldo, tapi pada akhirnya dia malah justru nggak terkalahkan 2 pertandingan kemarin tuh di musim lalu. Iya, walaupun imbang ya. Iya. Di Camp Nou dia nggak pernah kalah loh. Iya, Dia 3 pernah kali 5 menang. pertandingan nggak pernah. Iya, 2 kali menang, 3 kali imbang. Iya. Kan artinya memang dia punya kemampuan untuk membuat pemain-pemainnya itu tampil gila-gilaan lah pas di El Clasico. Zidane legend ya berarti ya, emang jago ya. Pertaruhannya begitu besar. Lu jangan sampai kalah, lu boleh kalah sama tim lain, tapi jangan sama Barcelona. Itu yang betul-betul dipegang teguh oleh Madrid gitu. Makanya kenapa beberapa pertandingan kalau kita lihat skuadnya nggak terlalu jomplangnya. Kalau kita bicara di era Pep kan memang dari sisi permainan jomplang. Iya. Tapi ya sejak Mourinho masuk dia bisa mengubah itu, agak sedikit mengganggu lah kestabilan dari Barcelona. Cuman kalau kita lihat ke sana, gaya mainnya memang si Zidane kan kalau gue selalu bilang ya tidak terlalu spesial lah. Dalam artian dia tidak punya strategi yang dia bisa mengubah strategi ketika mentok atau apa tuh tidak. Miskin tidak- taktik dong? Enggak. Bukan miskin Kalau taktik. menabung taktik. Iya miskin taktik, cuma dia nggak berani aja ngomong. Bener. Padahal bener miskin taktik, dia tuh nggak berani ngomong. Ya kalau Pep miskin taktik nggak? Ya pasti enggak lah. Orang taktiknya itu doang gitu. Cuman bagus kan, taktiknya bagus, nggak masalah. Lu punya satu taktik tapi taktik itu nggak Bisa terkalahkan, works, ya. kenapa harus lu ganti kan? Yang jadi masalah pada saat satu taktik yang bagus tiba-tiba mentok, kan harus ada perubahan. Nah dia nggak bisa merubah. Ya itu, That's the itu point. yang agak sedikit membedakan Zidane gitu. Cuman kalau El Clasico, lu susah untuk mencari jawaban pasti gitu. Yang 99% kayaknya bakal menang dia tuh jarang sekali terjadi. Saya pikir tinggal bagaimana dia mampu mengembalikan rasa percaya diri bagi pemain-pemain Madrid. Iya. Mereka ini nggak pernah terjadi bahwa mereka dalam back to back kalah di kandang, kemudian di kandang lagi kalah di Liga Champions. Jadi tergantung Zidane saya pikir bagaimana dia mampu mengembalikan. Cuman kalau gue bilang ini El Clasico Ji. Jadi gue kan sering ke Barcelona ya. Gue punya teman-teman yang fans Barcelona juga di sana. Kalau gue dengar cerita-cerita mereka, ini udah bukan just a football match. Ini lebih besar dari itu. Dan pemain-pemain yang di Madrid maupun Barcelona itu sadar bahwa ini bukan hanya masalah 3 poin. Maka dari itu walaupun Madrid back to back kalah, tapi mereka akan tampil beda dengan sebelumnya. Iya, ini harga diri saya pikir. Harga Harga diri, diri iya. buat mereka. Ada Gengsi di atas politik juga, segala-galanya. segala Iya. macam, ya. Saya pikir itu, mereka tidak boleh kalah dengan Barcelona. Iya. Nah, kalau ngomongin dari sisi Barcelona sendiri kan ini secara kualitas sebenarnya ada nama-nama yang memang
tadi kan Coach Yasin nyebutin Pedri, Trincao, tapi kan juga ada nama kayak Dembele, Griezmann, Coutinho, tapi kan belum ada nih kelihatan konsistensinya mereka bermain yang memang cukup padu gitu dalam satu tim. Enggak, kalau padu iya, cuman dengan sistem ini peran Messi sudah berkurang. Oke. Walaupun dia tetap Masih pemain tetap penting, penting. tapi perannya berkurang. Dan Terutama dalam mencetak gol ya. iya, terutama dalam mencetak gol. Dan tidak ada satu pemain yang menonjol. Kalau lihat zamannya Messi di bawah si Pep. Enrique, di Oke. bawah Pep, itu selalu 70% serangan Bola dalam dia. satu musim dari sebelah kiri. Iya. Ya. Nah, Alba, sekarang Amar Kuman dibikin itu merata. Ya. Kalau lu lihat kemarin Dembele pas masuk 1 assist 1 gol, Dembele membuktikan jangan coret gue dulu. Ya. Gue masih ada. Masih ada. Walaupun dia belum diberi kesempatan sekali dia diberi kesempatan sebagai starter, habis itu Trincao diganti Dembele. Artinya persaingan ini sangat ketat. Ya. Dan gue tidak setuju kalau dibilang tidak padu. Untuk gue ini sudah cukup padu. Bahwa ada 2 match di mana mereka sedikit menurun, it happens karena ini baru berkembang. Baru. Tapi arahnya sudah benar dan gue tidak melihat ada 1-2 Barca ini tidak tergantung oleh 1-2-3 pemain. Dalam 5-6 match ini Messi nggak selalu main bagus loh. Iya. Ngerti nggak? Iya. Tapi tetap ada Ansu Fati. Kalau Ansu nggak main bagus, ada Pedri, ada Trincao, ada De Jong. Jadi masih banyak sekali yang bikin gue kecewa itu cuma satu pemain. Siapa? Griezmann. Iya. Tapi Jadi untuk gue bullshit kalau dia bilang gue tidak bermain dalam posisi terbaik gue. ya. Udah dicoba di mana-mana. Iya, karena dia dipasang oleh Kuman di area kanan, bukan sayap kanan, bukan sebagai winger. Jadi dia nggak boleh komplain, harusnya dia lebih pintar pada saat Messi turun. Dia bisa masuk dan wingnya itu untuk Sergi atau untuk siapa yang berada di kanan. Nah ini yang jarang dia lakukan. Dia kurang pintar untuk beradaptasi dengan posisinya Messi. Pada saat Messi ini kan jarang sekali di depan kan, selalu di lini kedua kan jemput bola. Nah di lini depan itu bisa dia manfaatkan. Cuman mungkin dia pengen menunjukkan dengan bekerja keras tapi tanpa arah. Berarti Griezmann bukan pemain bagus dong, Bung Ropan. Dia nggak bisa adapt di Barcelona. Bagus. Mungkin dibeli mahal oleh Barcelona dari Atletico. Tapi Dan di kenapa Atletico awards? kan dia pemain yang hebat. Di timnas pun juga Di timnas hebat. pun bagus. Sebelum Atletico Iya. pun di Sociedad Iya, bagus. Iya. Ya, mungkin cuma karena memang yang dia dapat di Barcelona itu memang nggak sulit buat dia untuk bisa menyesuaikan diri dengan seorang Messi. Tapi saya begini saya pikir ya. Kalau bicara soal Messi, siapapun pemain hebat manapun yang datang ke Barca selama Messi masih ada di sana, Tetap di bawah Messi. sulit akan berkembang. Iya. Semua sudah datang, sebut saja Ronaldinho, Neymar, Thierry Henry, Zlatan sekalipun kabur semua. Jadi memang semua ini ada di Messi saya pikir ketergantungan. Dia ada Griezmann apapun, tetap semua akan sentral ke Messi. Messi mau bermain buruk, main jelek apa semua tetap ada Ya, di ini, Messi semua. ini nasib para pemain yang datang Iya. ke Barcelona emang harus menerima termasuk Griezmann. hierarkinya ya. Iya. Bentar, ini kalau gue ngomongin jebretin banyak yang ngomong kasar karena audionya bermasalah. Sabar, ini lagi diurusin. Emang tadi ada sedikit trouble. Nanti kita akan coba sambil pelan-pelan kita rapin. Karena ada faktor tadi kayak tadi dekat handphone, sama juga tadi ada yang kendor. Jadi mungkin audionya agak sedikit kresek-kresek. Tapi ngomongnya Jadi udah sopan. 4.000 belum? Udah 48. 48. Yuk Dikit tolong lagi. keluar. Harga sudah dapat 4.000. Wah, anjir sih. Bentar, kalau ngomongin dari sisi nanti akan seperti apa permainannya kira-kira? Apakah akan banjir gol atau justru akan alot? Ngeliatin kalau dari Madrid pun dari beberapa pertandingan terakhir golnya hampir nggak ada, minim gol dia. Iya, kalau melihat Madridnya Zidane berapa pertandingan terakhir, bahkan di akhir musim kemarin kan mereka bukan lagi tim yang mereka nge-build serangan, mereka memegang bola, mereka betul-betul memanfaatkan transisi dari bertahan ke menyerang mereka kan luar biasa. Oke. Siapapun pemain-pemainnya, bahkan Rodrigo di depan, Vinicius, siapapun yang dipasang tuh bisa mengeksekusi bola-bola ketika putus di tengah, umpan cepat dari tengah ke depan menghasilkan gol. Itu kan yang biasa dilakukan oleh Madrid di era Zidane. Kalau Barcelona sekarang ya balik lagi kan mereka mencoba untuk bisa banyak memegang bola. Filosofi Koeman jelas seperti itu, memegang bola, ngebangun dari bawah, menguasai permainan. Gue rasa ini akan terjadi. Barcelona akan lebih memegang serangan. Cuman bagaimana transisi itu bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid ketika putus di tengah. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena kan berapa kali Koeman mencoba pemain yang beda-beda terus kan. Dia tidak pernah stick pada posisi yang sama. Dia selalu mencoba Jadwal juga terlalu padat. Di kanan pun ya belum tentu Des, kadang-kadang si Sergi juga dimainin. Ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan Koeman untuk bisa mencari komposisi terbaik. Dia sampai sekarang
masih mencari komposisi terbaik. Karena memang Des juga baru datang, siapa yang wajib ada di bek kanan? Kalau Justin tadi bilang Masih pincang Sergei. selalu di sisi Masih kiri, karena kan memang mereka udah punya Alba dari lama kan. Ya. Sementara di kanan sejak Dani Alves cabut kan betul-betul mereka nggak punya back yang Ya. jago Bagus. bertahan dan jago menyerang Ya, kan. imbang. Selalu tinkering kan dari situ. Semedo bisa main Semedo. di situ, Sergio Roberto bisa main di situ. Cuman masing-masing punya kekurangan kan. Nggak ada yang sama kayak Alves. Alba, yang Oh. kayak Alves di sisi kanan. Oke, langsung aja prediksi antara Barcelona menghadapi Real Madrid di Camp Nou. Bung Ropan nih, jago nih prediksi nih. Tadi apa? 2-0. Nah? 2-0. 2-0 buat Serem. Barcelona ya? Barcelona. Barcelona. Sario nih juga nih. 1 gol Barcelona. 1 gol Barcelona. Coach? Cepat kok, 3-0. cepat. 3-0. 3-0. 1, 2, 3. Pasti kebalikan nih. Yakin, yakin. 3-0 Barcelona. Ya Barcelona? Iya. Ya gue seri lah Madrid sama Barcelona biar nggak terlalu Ambil lebih ini lah. netral ya? Netral gue di kubu netral. Karena kayaknya Zidane masih punya sesuatu ketika di laga-laga besar juga. Oke.